Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Tahu kan, beberapa hari ke belakang Presiden Jokowi mengumpulkan 6 ketua umum partai politik koalisi pemerintah atau yang mendukung pemerintahan sampai saat ini. Minus Nasdem. Mestinya 7 kan dengan Nasdem. Surya Paloh nggak diundang. Nasdem gak diundang, dan Surya Paloh mengumumkan kepada media, katanya Nasdem sudah tidak dianggap sebagai koalisi pemerintah, namun tetap Nasdem akan konsisten, komitmen mengawal pemerintahan Jokowi sampai 2024. Dan ada para pendukung Surya Paloh, pendukung Anies yang teriak-teriak, yang ngambek, yang marah-marah ketika Presiden Jokowi mengumpulkan 6 ketum partai politik. Katanya ini melanggar etika. Oke, kita akan bahas nanti. Sebelumnya kita simak dulu nih ucapan Surya Paloh di depan media dan ucapan pendukung Anies, tim ses Anies terhadap fakta bahwa Jokowi tidak mengundang Surya Paloh di dalam perkumpulan itu. Mungkin salah aja pada saya lah. Ini kan pertemuan kemarin kan Pak Paloh juga tidak ada dalam pertemuan Pak Jokowi, lo memang tidak diundang. Ya kan Pak Jokowi sudah jawab bahwa saya tidak diundang sama beliau kan. Iya. Dari Pak Paloh seperti apa? Ya saya bisa pahamin itu, pasti Pak Jokowi menempatkan positioning beliau barangkali sebagai pemimpin koalisi partai-partai pemerintahan ya. Dan beliau tidak menganggap lagi Nasdem ini di dalam koalisi pemerintahan untuk sementara ya. Tapi pemerintahan Nasdem sendiri di pemerintahan Tetap. Tadi tidak ada bicara soal pemimpin dari koalisi rencana. Nggak ada. Ya kita udah, kan sudah kita katakan, kita berupaya sedemikian rupa agar konsisten dengan apa yang selalu kita komitkan ya. Pak Paloh. Jokowi mengatakan pertemuan dengan petinggi-petinggi partai politik sebatas diskusi. Ya, tentu kualitas diskusi bisa kita bedakan antara yang terjadi di istana dengan apa yang terjadi di warung Tegal sebelah rumah saya. Begitu kan? Termasuk saat mengumpulkan pejabat teras partai politik di istana beberapa hari yang lalu. Bukan cawe-cawe. Wong itu diskusi saja kok cawe-cawe. Diskusi, kata Pak Jokowi. Itu tadi, kalau diskusi saja, kenapa tidak melibatkan Nasdem? Kenapa tidak mengundang Nasdem? Kalau apalagi bicara bahwa bangsa ini harus dirawat bersama-sama, bahwa bangsa ini harus kemudian kita perhatikan bersama-sama, ya undang juga dong Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Kan keren kalau begitu. Iya kan? Harusnya begitu gitu. Jokowi menegaskan statusnya bukan hanya kepala negara, melainkan juga pejabat politik. Oleh karena itu dia merasa wajar jika berdiskusi dengan partai-partai politik. Tolonglah mengerti bahwa kita juga ini politisi, tapi juga pejabat publik. Nah, harusnya kan dipisah Pak Jokowi. Kalau Bapak sebagai pejabat publik menggunakan istana, ya itu memang tempatnya. Tapi kalau Bapak kemudian memposisikan diri sebagai politisi, berbicara untuk masa depan kelompoknya, ya enggak boleh dong pakai istana. Kita ingat ya salah satu sahabat Nabi itu ya, ketika menjadi khalifah memimpin, ada yang mau ngajak diskusi, bertanya, ini urusan negara atau bukan? Kalau bukan, lampunya mau saya matikan. Harusnya kan Bapak belajar gitu deh dari para khulafaur rasyidin ini. Atau harusnya ada yang mengingatkan di wilayah situ. Iya. Jokowi juga menganggap tidak ada aturan. Nah ini yang Jokowi menganggap tidak ada aturan yang dilanggar ketika mengumpulkan ketua-ketua umum partai politik di istana. Ia menegaskan bahwa dirinya adalah politikus sehingga diskusi dengan partai politik itu lazim dilakukan. Namun ia memastikan urusan capres dan cawapres merupakan urusan partai politik. Apa konstitusi yang dilanggar di situ? Nggak ada, kata dia. Ada Pak. Ada yang dilanggar. Etika Bapak sebagai presiden ya, yang mau husnul khotimah, tentu itu tetap kami doakan. Kami doakan Pak. Sehingga
Kalau doa ini dikabulkan, maka Bapak tidak akan lagi melakukan cawe-cawe yang Bapak anggap itu bukan cawe-cawe. Karena kalau Bapak sebagai politikus, maka Bapak tidak akan mengumpulkan itu di istana. Kalau Bapak sebagai pejabat publik, ya monggo silakan. Yang dilanggarnya adalah etika, minimal itu. Itu menurut logika kacamatanya rakyat jelata. Oke. Baru sadar ya Nasdem. Surya Paloh baru sadar. Kalau kata bahasa Sunda tuh, itu namanya kanel kulit banget. Tidak tahu malu. Kenapa saya ucapkan seperti itu? Bukan Jokowi tidak menganggap Nasdem, menurut saya, tapi Nasdem tidak menganggap Jokowi. Tapi Surya Paloh tidak menghargai Jokowi. Lalu itu pendukung Anies, tim ses Anies mengatakan itu Jokowi tidak beretika, melanggar etika. Saya katakan yang tidak, kalau itu dikatakan tidak beretika, lalu Surya Paloh dia mendeklarasikan Anies dan dinarasikan sebagai antitesa Jokowi. Apa itu tidak melanggar etika? Melanggar kayak itu? Melanggar nggak itu kira-kira? Kalau Anda berbicara etika, yang tidak beretika duluan itu Surya Paloh, itu Nasdem. Untung sampai sekarang masih belum dipecat tuh semua para menteri yang dari Nasdem. Untung itu, harus bersyukur, berterima kasih mestinya. Enak saja. Antitesa Jokowi gitu. Dan membentuk koalisi-koalisi perubahan. Ya mungkin ingin merubah semua tatanan yang telah dibangun oleh Jokowi. Ini kan nama koalisinya juga menegaskan bahwa mereka itu ya kebalikannya dari Jokowi, yang memang antitesa. Lalu Anda masih mau Jokowi beretika kepada Anda. Anda juga yang tidak beretika duluan. Oke, jadi kalau misal hitung-hitungan etika dan tidak beretika, menurut saya Surya Paloh yang tidak beretika duluan. Jadi PR di sini. Dan layak sekali saya kira Surya Paloh mendapatkan ganjaran itu. Menerima bahwa dia, partainya tidak diundang oleh Presiden Jokowi. Ya, kalau diundang bocor dong rahasia. Oke. Terima ya. Itu harus diterima sebagai fakta konsekuensi bahwa Anda sudah mengambil jalan perubahan itu. Yang sebetulnya nggak berubah sih. Apa yang berubahnya? Nggak ada perubahan, nggak ada. Sama. Anies di belakangnya oligarki. Apa yang beda dari Anies dengan yang lainnya? Sama. Satu bedanya mungkin ya, Anies didukung oleh kelompok-kelompok intoleran radikal, itu aja bedanya. Anies didukung oleh kelompok HTI dan FPI, itu aja bedanya. Selain daripada itu semuanya sama. Anies berani menaiki anak tangga menjadi apa yang dia inginkan, apapun caranya. Meskipun harus memakai politik identitas, mungkin itu bedanya. Itu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sangat tepat tuh Jokowi. Intinya itu.